Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary dan rekan saya Desa. Izinkan kami untuk memberikan sedikit informasi kepada bapak-bapak yang sudah hadir. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang pertanyaan materi. Jadi bagaimana kondisi petani pada saat pengelolaan pertanian? Petani ini akan dihantui oleh sejumlah kelangkaan. Kelangkaan apa saja? Yaitu diantaranya ada pupuk, bibit, dan juga obat-obatan. Pupuk ini yang kami bicarakan di sini adalah pupuk kimia. Diantaranya ada pupuk NPK, Monska, KCL, dan juga pupuk SP30. Kemudian bibit. Bibit ini juga sekarang sudah banyak sekali dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi bibit yang unggul. Namun kami petani sekalian itu masih kadang lupa untuk bisa membuat bibit sendiri. Kemudian obat-obatan yang dimaksud ini masuk ke pestisida kimia. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu kepada bapak-bapak di sini, apakah masih menggunakan pupuk kimia, Pak? Masih. Tapi tidak banyak. Oh, tidak. Apabila kelangkaan ini terjadi, maka elemen tersebut itu kan tidak tersedia, maka nanti hasil akhirnya pertanian itu tidak akan maksimal, produksi pertaniannya tidak akan maksimal dan mengalami penurunan. Nah, kemudian sebagian besar petani belum bisa melepaskan diri dari ketergantungan pupuk dan obat-obatan kimia. Betul ya, Pak? Kemudian pupuk dan obat-obatan kimia akan semakin memperburuk kondisi kesuburan tanah dan kerasanan akan serangan hama dan penyakit. Unsur kimia dalam pestisida ini seperti diketahui pada hasil pertanian yang akan dikonsumsi oleh manusia. Jadi pertanian dengan menggunakan pestisida kimia ini cenderung mengarah pada makanan yang pertanian organik ini sebagai solusi dari permasalahan terutama yang disebabkan oleh kimia, sehingga mampu mempengaruhi kesuburan tanah. Budidaya tanaman dengan sistem pertanian organik ini pada dasarnya adalah menghindari segala pemakaian bahan kimia terhadap tanah maupun tanaman, sehingga lebih baik untuk menggunakan produk-produk organik seperti pupuk organik, misalnya adalah pupuk kandang, hijau, pupuk kompos seperti itu. Kemudian untuk pestisida juga bisa menggunakan pestisida nabati yang dibuat dari bahan-bahan alami. Nah, penerapan dari sistem pertanian organik ini yang pertama itu menggunakan bahan-bahan alami untuk kesuburan tanah, tidak menggunakan pestisida dalam budidayanya. Untuk menghindari pemakaian bahan kimia terhadap tanah maupun tanaman ini, pupuk kimia itu dapat diganti dengan misalnya pupuk fosfat atau pupuk SP36. Itu kan pupuk yang mengandung unsur P atau fosfat ya. Nah, itu dapat diganti misalnya dengan sekam padi. Terus pupuk organik padat itu dapat digunakan seperti kotoran ternak dan
pestisida dapat menggunakan pestisida nabati. Nah, ini manfaat sistem pertanian organik. Manfaat yang pertama itu adalah bebas dari residu atau sisa-sisa bahan kimia. Karena pupuk organik itu karena pupuk kimia itu kan mengandung bahan-bahan kimia. Nah, apabila berada di dalam tanah dan mengalami leaching atau pencucian oleh air hujan, itu nanti akan mencemari tanah dan mengalir ke air tanah atau groundwater seperti itu, sehingga air sumur itu juga bisa tercemar karena dari kimia tersebut. Selanjutnya, bahan-bahan atau produk pertanian itu menjadi sehat dan segar. Apabila produk pertanian tersebut sehat dan segar, tentunya daya jualnya itu semakin tinggi dan harganya juga lebih tinggi. Kemudian untuk menjaga kelestarian dan menjaga keseimbangan alam, dengan menggunakan pupuk kimia itu dampaknya itu sangat besar sekali dalam tanah karena mampu membuat tanah tersebut mengeras, dan selanjutnya tentunya mikroorganisme dalam tanah itu akan semakin berkurang dan menurunkan kesuburan tanah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya lanjutkan ya Bapak-Bapak. Selanjutnya ada ciri-ciri pertanian organik. Yang pertama itu menyuarakan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi berkesinambungan. Nah, artinya di sini karena penggunaan pupuk di pertanian organik ini menggunakan bahan-bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar seperti kotoran ternak, pupuk kompos yang berasal dari daun-daunan dan lain sebagainya, itu nanti akan bersifat berkesinambungan di aspek lingkungannya, di mana aspek lingkungan sendiri itu merupakan sumber penunjang produksi utama bagi pertanian. Selanjutnya, mengurangi bahan penunjang dari luar. Maksudnya di sini dengan memanfaatkan limbah yang ada di lingkungan sekitar, kan nanti untuk input pertaniannya bisa ditekan. Jadi biaya produksi untuk budidaya pertaniannya itu lebih rendah dibandingkan dengan pertanian secara konvensional. Selanjutnya yaitu rotasi tanaman. Di pertanian organik ini biasanya dilakukan rotasi tanaman, Bapak. Jadi di sini itu tujuannya untuk memperbaiki tekstur, struktur maupun kesuburan tanah, dan juga untuk menghindari ledakan hama. Karena kalau budidaya dilakukan tidak dirotasi itu akan menyebabkan ledakan hama. Selanjutnya, sistem budidaya dilakukan secara tumpang sari atau polikultur. Di sini keuntungannya sendiri bagi petani karena dilakukan secara tumpang sari, maka kan tanamannya lebih dari satu, sehingga panen daripada petani itu beragam. Dan juga di sini juga menunjang aspek ekonomi, di mana jika salah satu harga itu turun, di seumpama cabenya turun, di tumpang sari yang komoditas satunya itu naik, jadi bisa menutup untuk kerugiannya. Selanjutnya, pengendalian OPT secara biologis dan varietas tanaman yang resisten. Di sini varietas tanaman yang resisten itu nanti akan resisten akan adanya hama yang menyerang. Lalu ada tidak menggunakan zat kimia, mencegah erosi dan pengelolaan air, daur ulang nutrisi atau unsur hara dari dalam tanah. Nah, daur ulang nutrisi ini contohnya dengan pemanfaatan pupuk kompos di budidaya. Selanjutnya ini tentang pemupukan. Pemupukan itu kan tujuannya untuk menambah hara atau memenuhi unsur hara yang diperlukan tanaman sehingga dapat berkembang dan menghasilkan produksi yang maksimal. Nah, di sini pupuk organik itu ada dua jenis, pupuk organik padat dan juga pupuk organik cair. Nah, untuk pupuk organik cair sendiri itu diberikan secara foliar atau melalui daun untuk memenuhi kekurangan unsur hara. Nah, untuk pupuk organik cair ini biasanya untuk memenuhi kekurangan unsur hara yang bersifat mikro seperti besi, tembaga, seng, mangan, molibdenum, boron, natrium dan juga klorin.
Nah, ini untuk pembuatan kompos sendiri yang boleh masuk di dalam bahan-bahan kompos itu ada buah dan juga sayuran, ada daging, ikan dan tulang, kantong teh dan bubuk kopi, nasi, roti dan mie, rumput dan daun serta kertas kotor. Sedangkan untuk kotoran peliharaan di sini yang dimaksudkan adalah kotoran seperti kucing, hamster ataupun anjing itu tidak boleh dimasukkan ke dalam pembuatan kompos karena di situ mengandung organisme yang dapat menyebabkan penyakit dan nanti pada tumpukan kompos itu akan menghasilkan bau yang tidak sedap. Jadi untuk kotoran yang dianjurkan dalam pembuatan kompos ini lebih baik menggunakan kotoran ternak seperti kotoran ayam, sapi ataupun kambing. Nah, di sini pupuk organik itu memang untuk kadar haranya itu lebih rendah dibandingkan dengan pupuk kimia, tetapi bahan organiknya lebih tinggi sehingga di situ peran dari pupuk organik itu sendiri yang mana dapat meningkatkan kesuburan tanah dan dapat berkelanjutan untuk budidaya selanjutnya. Untuk pupuk organik sendiri itu berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen, jerami, tongkol jagung, bagasi tebu, dan sabut kelapa. Nah, untuk jerami sendiri itu lebih baik untuk pemakaiannya itu ditekan karena jerami kan bisa untuk rumah hama. Jadi kalau pemakaian berlebihan nanti takutnya hamanya itu masih ada di dalam jerami itu. Nah, sekian untuk pemaparan tentang pertanian organik. Selanjutnya nanti ada praktek pembuatan pestisida nabati dari limbah puntung rokok dan juga pestisida nabati dari bawang putih. Yang Bapak presentasi dari rekan-rekan saya sebelum kita ke bagian demonstrasi pembuatan pupuknya, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu terkait presentasi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Mungkin bisa disambil dulu aja Bapak, buat dilihat dulu. Oke, commercial break. Krisnan baru
Yang join berapa ya? 0. Sania tadi. Selanjutnya ini ada demonstrasi pembuatan plastik tiga nabati dari puntung rokok dan bawang putih. Jadi buat bapak yang mungkin merokok bisa memanfaatkan puntungnya, nanti bisa dipakai buat pestisida nabati, dikumpulkan seperti itu. Ayo. Oke, commercial break. Satu. Commercial break. Di sini kami akan mendemonstrasikan untuk pembuatan pestisida nabati dari puntung rokok ya. Untuk yang pertama, jadi puntung rokok ini dapat dimanfaatkan karena kandungan nikotin dan juga hexagonalnya yang tinggi. Nah, nikotin itu dapat sebagai untuk penangkal organisme pengganggu tanaman. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri terdiri dari 72 gram limbah rokok dan 1 liter air. Nah, yang pertama limbah rokok yang mudah dikumpulkan itu bisa dari rokok yang filter maupun rokok yang kresek. Jadi langsung dimasukkan ke dalam botol sebanyak 72 gram. Untuk abunya juga bisa dimanfaatkan Pak di sini menambah gram-graman dari untuk rokoknya. Ya, dibuka aja. Nah, untuk filternya sendiri bisa dicampurkan, bisa juga kalau mau dipilah dari tembakaunya dan juga dari filternya untuk dibuang. Sania lo pucat tenang. Ya, betul. Saya ngarep. Nah, untuk puntung rokok ini sendiri udah pernah diuji coba penelitian dalam
Pakai tok sih ketetuan si arep. Aku kan saya nyekel sakro. Kubis biasanya disebutnya itu bisa mengakibatkan 100% mortalitas di ulat kubisnya. Jadi untuk puntung rokok ini sendiri lebih efektif dibandingkan dengan pestisida nabati yang terbuat dari bawang merah. Nah, setelah dirasa udah ditimbang 70 gram, lalu ditambahkan 500 ml air. Selanjutnya dilakukan penutupan untuk ekstraksi dari tembakau itu sendiri, biasanya dilakukan selama 1 malam. Tapi kalau lebih juga nggak apa-apa, biasanya lebih efektif jika lebih lama. Nah, untuk puntung rokok sesimpel itu untuk membuat pestisida nabati, jadi bisa untuk dipraktekkan di rumah masing-masing. Selanjutnya ada demonstrasi pembuatan pestisida nabati dari bawang putih. Jadi untuk pertama bawang putihnya itu dikupas terlebih dahulu, lalu dirajang kecil-kecil. Nanti untuk besarannya itu sebesar 100 gram dalam 500 ml air. Nah, untuk bahan-bahan lainnya selain menggunakan bawang putih, ada dengan menggunakan deterjen 10 gram, lalu ada minyak tanah. Minyak tanahnya 2 sendok teh. Nah, untuk fungsi dari penambahan minyak tanah sendiri itu untuk memperkuat dari kandungan di bawang putih untuk penanganan atau menghalau dari organisme pengganggu tanaman. Sedangkan untuk deterjennya ini berfungsi agar pestisida yang disemprotkan itu dapat menempel ke permukaan daun, seperti itu Pak. Jadi dengan penambahan deterjen ini dapat menambah efektivitas dari pestisida nabati. Untuk penggunaan dari minyak tanah dan juga deterjen ini tidak boleh terlalu banyak karena nanti dapat menimbulkan keracunan pada tanaman. Jadi dipakainya sesuai dengan dosis aja, jangan terlalu banyak. Nah, ini tahap untuk peradangan dari bawang putih sendiri.
Nah, pestisida nabati ini selain memanfaatkan dari bawang putih ataupun dari tembakau, itu bisa menggunakan daun mingga atau daun sirsa dan juga daun pepaya. Boleh Kak, bisa, iya. Yang penting untuk sabun cuci, selain sabun mandi. Jadi untuk pestisida yang sudah selesai untuk ekstraksi atau pemeraman itu nanti diencerkan dengan air 20 kali lebih, pokoknya 20 kali dari dosisnya ini Kak. Umpama ini 500, jadi 20 kalinya 500 ml gitu. Nah, selanjutnya ini ditambahkan air sebanyak ditambahkan air sebanyak 500 ml. Lalu ditambahkan minyak tanah sebanyak 2 sendok teh. Selanjutnya menambahkan deterjen atau bisa diganti dengan sabun cair, sabun cuci cair seperti Sunlight atau Softlin sebanyak, untuk deterjen 10 gram, kalau untuk Softlin nanti 1 sendok makan. Lalu dilakukan penutupan dan dibiarkan selama 24 jam sebelum diaplikasikan ke tanaman. Nah, nanti untuk mengaplikasikannya nanti dengan mengajarkan larutan pestisida hingga 20 kali volume. Sekian demonstrasi untuk pembuatan pestisida nabati dari puntung rokok dan juga dari bawang putih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi loh Pak terkait pemaparan tadi sama demonstrasi pembuatan pestisida nabati ini. Oh, di situ. Rokok atau dua asap itu kegunaannya yang paling, karena itu kan di sini itu kebanyakan itu orang ada ulat, kalau gampang yang paling susah itu jamur
dibuat kan di dalam daun toh, nggak di luar. Nah, itu kan itu kebanyakan kalau sini ya nggak mungkin Pak, nggak mungkin itu obat berapa ratus berapa ribu, kalau itu memang bagus bisa buat sama mati itu dibeli kan. Kalau petani sini harganya berapa pokoknya beli, nggak hitung-hitung itu nanti untung atau ruginya pupuk atau penjualan. Tapi kan ini dari pengalaman Mbak hanya kita merokok setiap hari, kalau mau mengumpulkan kan berarti ada barunya. Dari itu kita dalam putih itu kan hanya berapa ribu lah. Tapi manfaatnya itu tolong diberikan itu manfaatnya macam apa aja gitu. Kalau itu udah teruji kan, udah teruji di kampus atau mana itu apa aja manfaatnya itu selain untuk membunuh hama itu. Jadi saya izin menjawab ya Pak. Untuk hama ulat itu tadi terutama itu bisa menggunakan pestisida nabati dari daun pepaya Pak. Itu sudah teruji juga, kami juga sudah praktikum kemarin menggunakan daun pepaya itu efektif untuk mengendalikan hama ulat. Seperti itu. Kemudian bawang putih juga, bawang putih itu bisa untuk mengendalikan ulat juga. Seperti itu. Lalu untuk kemudian untuk hama trik bisa menggunakan daun sirsak. Ya, caranya itu kurang lebih sama, dirajang-rajang lalu dimasukkan terus. Nah, iya, kemudian dilarutkan air, kemudian dipakai deterjen juga atau sunlight juga bisa. Kemudian diaduk merata lalu didiamkan selama 1 malam. Itu langsung bisa diaplikasikan. Nanti pengaplikasiannya dilarutkan menggunakan air lagi 20 kalinya dari dosis. Seperti itu. Nah, untuk puntung rokok sendiri itu untuk mengendalikan hama ulat, khususnya untuk ulat kubis ya Pak, Rutella stilasa, atau nanti bisa digunakan untuk bakteri patogen ulat tanah atau jamur, itu bisa memanfaatkan pestisida dari puntung rokok. Intinya bisa dari tembakau, karena di sini kan banyak orang menanam, jadi kalau nggak punya puntung rokok kan tembakau aja bisa. Bisa Pak, langsung dari daun yang masih hijau itu langsung dilakukan pemumpukan bisa. Karena di sini kan banyak orang menanam terus tidak. Jadi tembakau yang nggak didapat sana atau yang gratis itu yang udah dirajang atau masih sebenarnya untuk kandungan dari tembakau sendiri kan sama nih Pak, dari daun sampai jadi rokok itu pasti ada kandungan nikotin. Nah, kalau yang di daun itu kan pastinya lebih tinggi, soalnya kan kalau dari rokok itu udah mengalami beberapa proses pasti nikotinnya udah turun. Jadi lebih bagusnya yang dari daun hijau itu langsung digunakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak atau masih kurang jelas? kita insya Allah dari mbaknya itu besok kita pastikan kan bisa sekali. Kemarin beli banyak, terus kita uang untuk di satu tanam itu bisa 100 juta itu bisa. Karena apa, kalau misalnya itu kalau udah
itu saya apa obatnya regane berapa hiburan ini kan hanya murah lah yang penting kreatif kan Terima kasih atas penjelasan. Nah, untuk keunggulan dari pestisida nabati ini tentunya nggak bikin hambanya itu resisten. Kalau pakai yang kimia kan nanti kalau cuma pakai ini nanti hambanya itu lama kelamaan akan resisten atau udah nggak mempan gitu loh, Pak, kalau pakai yang kimia. Sedangkan kalau yang pakai yang nabati ini nggak ada efek untuk resistensi hama itu. Mayoritas kan di sini pertanian padi, banyak daulatnya, ada orang yang ada tangan putih itu. Selain merah itu loh, bulatnya ya. Tapi kalau yang itu pahit-pahit itu kami kira ya pasti mati pakai itu. kalau yang organik sini itu baru anu itu loh kotoran kelelawar itu orangnya ya kalau punya ya tapi kebanyakan di sini itu tanahnya udah lanjut nggak mau itu Iya tidak. tapi kalau di sini itu ya juga masih manfaatkan kotoran Sapi atau kambing itu masih kalau nanti pagi mau menanam lombok atau rambang atau apa itu kalau itu pupuk panjang tapi untuk perbedaan biar tepat cara ke tempat apa yang menanam ya masih pakai pupuk ininya tidak banyak seperti kalau tidak diberi. Tapi kalau kimia aja atau tidak pakai kompos kandang dari kotoran ini ya kurang. Lebih baik pakai kalau di pertanian di tanah ini kalau tidak terlalu ini itu ahli pupuk tapi kebanyakan di sawah itu sudah tidak menemukan namanya apa itu loh katanya telur atau apa itu sudah tidak ada telur sate itu sudah banyak nggak ada kalau dulu masih kecil tiba-tiba itu telur yang masih banyak di sawah-sawah tahu bisa kembali lagi. Tanyakan lagi nggak, Pak? Monggo. Iya, jelas nih. Oke. Karena itu orang mulai negeri orang makan Terima kasih penjelasan. ada pintar nih. Semoga bisa bermanfaat ya, Bunda. Untuk acara selanjutnya untuk dokumentasi mungkin bisa foto dulu ya, Pak, ya, foto bareng-bareng. Lanjut nanti acara